Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kicau Jelata. Apa kabar Sobat Jelata? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Siang ini Bang Kica ingin berceloteh soal yang ringan dan yang lucu saja. Yaitu soal cara mati bergengsi. Emang ada cara mati bergengsi? Ya, ini cerita yang Bang Kica tulis mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu untuk mengantar satu nasihat tentang hidup. Cerita ini memang rekaan, tetapi di balik rekaan tersebut ada hikmah yang Bang Kica ingin sharing dengan teman-teman semua. Cerita ini adalah cerita tentang Ferdi dan Ferdian, dua orang sahabat karib yang lahir di kota yang sama, besar di kota yang sama, bersekolah sampai dengan SMA di kota yang sama. Ceritanya begini, Sobat Jelata. Ferdi dan Ferdian ini adalah kawan lama yang ekspresi dari relasi pertemanan mereka sangatlah unik dan aneh. Bagai cerita film kartun Mbak Tom and Jerry yang selalu berseteru. Perkawanan mereka selalu abadi dalam pertengkaran. Tiada hari tanpa persaingan, tiada hari tanpa saling meremehkan, tiada hari tanpa pertengkaran, tiada hari tanpa saling menunjukkan keunggulan di antara masing-masing. Dari sisi positif ternyata pertemanan mereka ini berhasil mengantarkan mereka memasuki sekolah terbaik di kota mereka dari SD sampai dengan SMA. Jadi mereka bersekolah di sekolah terbaik. Setamat SMA, Ferdi dan Ferdian melanjutkan sekolah atau kuliah atau merantau keluar kota atau pergi dari kampung halaman mereka. Dan mereka berpisah meniti hidup masing-masing. Waktu berlalu, musim berganti, hingga 12 tahun kemudian ternyata nasib mempertemukan mereka di Jakarta. Maka bertemulah dua sahabat yang punya relasi unik dalam pertemanan. Maka berbinar-binarlah mata mereka. Maka bahagialah hati mereka. Namun satu hal yang tetap sama. Masing-masing merasa hebat dari yang lainnya. Singkat kata, mereka bersepakat untuk melanjutkan pembicaraan di sebuah restoran mewah di bilangan Jakarta Selatan. 4 jam sudah mereka bicara ngalor ngidul menceritakan kehebatan masing-masing. Sampai jam tutup restoran sudah terlewati. Sehingga kasir dan segenap karyawan mulai resah. Dan ujung dari keresahan tersebut adalah sebuah bil yang diberikan kepada dua tamu mereka tersebut. Lalu Ferdi dan Ferdian saling pandang ketika bil diletakkan oleh pelayan restoran di meja mereka. Tiba-tiba mereka dengan cekatan merebut bil tersebut. Ferdi ngotot, dialah yang akan membayarnya. Tetapi Ferdian lebih ngotot lagi. Tidak bisa, akulah yang membayarnya. Lalu terjadilah pertengkaran, masing-masing ngotot untuk membayar bil tersebut. Ujung dari pertengkaran tersebut, lalu mereka saling pandang. Dan keluarlah kata-kata serentak. Lomba. Kita berlomba untuk menentukan siapa yang akan membayar ini bil. Lalu mereka teringat ketika masih kecil itu dulu di kampung ada lomba. Lama-lamaan tenggelam di air. Dan siapa yang paling lama bertahan di dalam air, maka dialah sang pemenang. Kemudian mereka minta tolong kepada para pelayan restoran untuk menyediakan 2 baskom besar yang diisi air dan diletakkan di meja mereka. Setelah baskom disediakan, lalu dalam hitungan ketiga, masing-masing Ferdi dan Ferdian mencelupkan muka mereka ke dalam air. Dan sebagai jurinya mereka meminta semua atau seluruh pelayan restoran untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Waktu bergulir, jarum jam bergeser, 5 menit, 10 menit, 20 menit berlalu sudah. Namun tidak ada tanda-tanda siapa yang akan kalah.
penonton yang merupakan pelayan restoran berdecak kagum betapa kuatnya tamu-tamu mereka ini menahan nafas. Lalu waktu bergulir masuki 45 menit, 50 menit, dan 60 menit. Wajah-wajah para pelayan yang tadinya kagum berubah pucat. Mereka resah. Dan di puncak keresahan tersebut, para karyawan mengangkat kepala tamu mereka dari air. Tubuh mereka ternyata telah lunglai dan mereka sudah tak bernafas lagi. Mati lemas karena kekurangan oksigen. Kepanikan merasuki wajah-wajah karyawan restoran. 2 tamu mereka meninggal. Mereka berteriak-teriak minta tolong. Orang-orang berkerumun mengelilingi kedua mayat malang itu. Sebagian mulai menggeledah mereka untuk mencari identitas. Kantong-kantong diperiksa dan dompet dikeluarkan. Tahukah Anda bahwa ternyata tidak sepersepun uang yang berhasil ditemukan dari kantung dan dari dompet mereka. Tampaknya masing-masing tak mau mengalah karena takut membayar sehingga mereka bertahan sampai mati dalam genangan air di baskom. Ya, Ferdi dan Ferdian bertahan di baskom karena mereka takut untuk membayar bil. Kenapa takut? Terbukti ketika dompet mereka diperiksa, tidak 1 rupiah pun uang ada di dalamnya. Sobat Jelata yang berbahagia. Cerita atau jok di atas hanya rekaan belaka, namun tidak sedikit cara-cara seperti ini dalam bentuk dan ekspresi lain banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan alangkah letih, capek, dan meruginya hidup jika segala sesuatu yang dilakukan dianggap sebagai bagian dari perlombaan. Sobat Jelata, sebelum Bang Kica menutup celoteh ringan ini, Bang Kica ingin menyatakan bahwa jika ada kesamaan nama, maka itu jangan diambil hati, hanya kebetulan belaka. Terakhir, Bang Kica berharap, mari kita lihat hidup ini sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah rahmat, sebagai sebuah hadiah, sehingga sudah seharusnya kita menjalaninya dengan rasa syukur dan keinginan berbagi dengan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.